Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, teman-teman mata kuliah periklanan. Apa kabar? Kita udah nggak ketemuan 2 minggu ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, keluarganya juga sehat-sehat. Melalui video ini saya mau menyampaikan materi pertemuan ke 3 dan 4 ya, yaitu tentang periklanan dalam konsep DKV dan pengertian biro iklan, karena ini berkaitan dengan tugas kamu membuat nama agency. Ya, jadi ini materi kita berhubungan dengan tugas. Jadi kalau kamu nggak paham tentang materi ini, kemungkinan akan kesulitan mengerjakan tugas. Kita mulai aja. Di pertemuan sebelumnya juga kita udah pernah bahas definisi iklan, yaitu adalah pesan yang menawarkan suatu produk melalui media ya. Nah, kita udah pernah bahas ini ya. Jadi skip aja. Terus apa hubungannya dengan manajemen periklanan? Suatu sistem yang terdiri dari berbagai organisasi atau lembaga yang saling berinteraksi dan menjalankan peranan yang saling berbeda dalam proses periklanan. Jadi ketika kita membuat atau memproduksi sebuah iklan, kita berhubungan dengan banyak orang, kita berhubungan dengan banyak organisasi, nggak cuman di wilayah kantor kita aja atau di agensi kita aja, tapi dengan banyak orang. Misalnya orang yang mengontrak kita. Kalau kita agensi, yang mengontrak kita siapa? Kita harus berhubungan dengan itu. Terus apalagi dengan pihak media, karena nanti setelah udah selesai kita rancang pesannya, itu kan bentuknya sebagai media. Nah, itu mau tayang di mana, itu mau dipublikasikan di mana, itu ya. Belum lagi dengan pihak-pihak yang lain gitu, misalnya untuk perizinan lah, untuk apalah, itu banyak. Jadi gimana caranya memanage atau mengatur orang-orang di sekeliling kita itu supaya tujuan kita tercapai. Proses manajemen periklanan. Prosesnya nih, pertama ada advertising strategi. Apa tuh maksudnya strategi periklanan? Di dalamnya ada tentukan tujuan iklan kita. Ya, saya udah pernah jelasin nih ya, tujuan iklan itu bukan jualan awalnya. Ingat ya, apa coba? Awareness. Kedua, budgeting. Setelah menetapkan tujuan, 2, budgeting. 3, strategi pesan. Strategi pesannya apa? Keempat, media strateginya apa? Kalau strategi periklanannya udah, kemudian diturunkan lagi menjadi implementasinya seperti apa. Dan kalau udah selesai juga, nggak cuma selesai di situ, tapi harus diukur efektivitasnya. Jadi kalau orang kerja di biro periklanan, di agensi, itu mereka selalu mengeluh karena apa? Kerjaannya nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar kenapa? Misalnya satu iklan udah selesai dibuat, tayang, terus udah dilempar di pasar, nggak selesai. Kenapa? Karena harus dievaluasi lagi. Kalau udah dievaluasi gimana? Revisi. Begitu terus. Ya. Sampai benar-benar ganti iklan berikutnya ya. Jadi ganti versi. Terus proses manajemen periklanan. Proses manajemen periklanan itu kayak gimana sih? Nah, tadi kan udah dijelasin kan, ada implementasi atau strategi implementasi. Apa sih maksudnya? Strategi implementasi adalah di dalamnya itu berisi taktik, aktivitas sehari-hari yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kampanye iklan. Jadi apa sih yang mau kita kerjain supaya kampanye iklan kita ini sesuai dengan tujuan. Kemudian untuk mengukur efektivitas periklanan, aspek penting dalam manajemen periklanan dengan mengevaluasi data-data yang sudah diperoleh. Jadi yang tadi saya udah ceritain, kalau sebuah iklan itu udah tayang atau udah dipublikasi, itu artinya nggak selesai. Kenapa? Karena mau dilihat nih gimana respon masyarakat. Cara ngelihatnya gimana, Bu? Cara ngelihatnya itu pakai riset lagi. Apakah itu risetnya misalnya bentuknya sebar kuesioner, ataukah misalnya orangnya dipanggil gitu ya, masyarakat dipanggil secara acak kemudian diwawancara begitu misalnya. Jadi setelah dari situ data yang didapat, kemudian ada kesimpulannya apakah ini iklannya diterima atau misalnya efektif atau gimana ya. Jadi panjang. Oke. Hubungan antara pengiklan, biro iklan, dan media. Nah, kamu kan nanti tugasnya setelah membuat agensi, kamu menentukan struktur organisasi ya.
Nah, sebelum menentukan struktur organisasi, tahu dulu nih posisi kita ada di mana sebagai biro iklan. Pengiklan. Siapakah pengiklan itu? Pengiklan itu adalah semua organisasi atau pihak-pihak yang meng-hire atau mengontrak biro iklan agar dibuatkan iklannya. Jadi siapapun itu bisa, apakah itu perusahaan, apakah itu organisasi, apakah itu yayasan, perorangan juga bisa. Ya, misalnya pemilihan caleg nih, calon-calon legislatif itu, dia datang sendiri atau cari sendiri biro iklan, itu bisa, artinya perorangan. Pengiklan kemudian menghubungi biro iklan. Biro iklan bentuknya adalah perusahaan. Dalam perusahaan ini ada orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Setelah dari biro iklan itu dibuat kreatifnya, kemudian dirancang dan segala macam, akhirnya jadi gitu ya. Lalu tahap selanjutnya adalah bagaimana supaya iklan tersebut bisa tayang di media. Bisa media cetak, media elektronik, atau media yang lain, media alternatif atau media baru. Setelah dari media, di dalamnya ada advertising manager advertising. Nah, ini yang mengurus tadi ya, namanya media placement tuh, mau kemana materi iklan itu ditayangkan atau dipublikasikan. Dalam pengiklan, kalau dia bentuknya adalah perusahaan, biasanya dia punya advertising manager. Advertising manager ini juga dia bisa menentukan kemana media-media apa yang cocok untuk produknya. Sementara untuk di biro iklan, ada kreatif departemen, ada media departemen, dan account eksekutif departemen. Bu, kok dari biro iklan ke media, sementara di dalamnya ada media departemen? Nah, bedanya begini. Kalau media yang ini, media yang langsung menayangkan. Sementara media departemen di dalam biro iklan itu fungsinya adalah sebagai media buying. Dia yang memberikan saran media-media apa yang cocok, berapa harganya, dan dia yang akan menjembatani kepada media yang bersangkutan. Jadi beda dengan media yang ada di sini ya, di setelah biro iklan gitu. Apakah artinya account eksekutif? Account eksekutif dalam biro iklan itu biasanya fungsinya mirip dengan marketing. Ya, dia yang menjembatani antara kreatif dengan klien. Apa maunya klien, kemudian dirangkum oleh account eksekutif, disamerikan atau dijembatani gitu, diakomodasi sehingga orang kreatif bisa memahami maksudnya. Biro iklan. Biro iklan berperan mempertemukan kepentingan pengiklan dengan media, terutama peran utama biro iklan adalah memberi ruang dan waktu untuk suatu media. Aspek unik dari peranan biro iklan adalah pekerjaan kreatif dan keputusan media. Jadi biro iklan itu tujuan utamanya adalah memberikan solusi kreatif ya, dan usulan media mana yang tepat atau yang sesuai. 3, advertising agency. Bentuknya ya, yang namanya advertising agency bentuknya macam-macam. Ada yang full service, ada yang kreatif butik, dan media placement. Full service itu maksudnya apa? Full service itu semua di-handle. Dari mulai bentuk kreatifnya, media placementnya atau penempatan media, terus evaluasinya, terus riset iklannya gitu. Itu full service. Tapi ada juga yang kreatif butik, cuman kreatifnya aja, cuman ngurusin masalah kreatif gitu. Dia ntar media placement kasih ke orang lain atau ke pihak yang lain. Dan media placement, nah ini cuman advertising agency yang hanya mengurus tentang penempatan media. Ini sebaiknya iklan bapak, iklan ibu adanya di media apa gitu. Pekerjaan biro iklan, advertising agency. Ini 5W1H ya. What, who, how, where, when, how much. How much ini 5W1H, how much-nya, H-nya tuh how much. Anggaran yang digunakan berapa, atau anggaran yang harus dikeluarkan berapa. What itu merujuk pada positioning. Sebuah produk, jasa, di mana letak positioningnya. 2, who, segmennya siapa, segmen yang dibidik. 3, how, bagaimana mengemas pesan itu sehingga kreatif, beda dengan yang lain, sehingga itu juga akhirnya masuk ke dalam benak masyarakat.
Where itu merujuk kepada media apa setelah iklannya jadi, medianya apa gitu. When, penjadwalan. Nah ini penting nih, penjadwalan. Kalau kamu perhatiin ya iklan-iklan gitu ya, itu nggak semuanya masuk di saat yang sama. Maksudnya begini, kamu perhatiin deh iklan kayak Rinso, iklan kayak misalnya Marjan bentar lagi nih, dia hanya di waktu-waktu tertentu ya. Iklan sarung juga begitu, itu ada di waktu-waktu tertentu, namanya penjadwalan. Jadi nggak semua produk bisa masuk di waktu yang sama, nggak ya. Pilih yang paling efektif. Kenapa harus dipilih? Karena berhubungan dengan kebutuhan. Kalau orang merasa itu butuh, kemungkinan besar dia akan cari, dia akan beli. Tapi ketika orang nggak terlalu butuh gitu ya, misalnya Marjan deh, biasanya kan itu rame iklannya di TV kalau udah mau masuk bulan puasa. Karena apa? Buat orang berbuka puasa kan, butuh kan minum yang dingin-dingin, yang seger-seger. Sementara kalau bukan bulan puasa, biasa-biasa aja. Ya, nggak terlalu apa. Ada sih orang yang beli, tapi nggak terlalu seheboh di bulan puasa. Jadi itu maksudnya penjadwalan. Sama juga dengan misalnya iklan sepatu. Iklan sepatu itu biasanya rame di bulan Juli. Kenapa? Karena anak-anak, iklan sepatu sekolah ya. Karena anak-anak lagi tahun ajaran baru, orang mau beli sepatu. Itu kayak begitu-begitu penjadwalannya. Lanjut. Ruang lingkup pekerjaan yang ditangani biro iklan besar. Ini ngomongin biro iklan besar. Pertama, analisa industri, produk konsumen, analisa pasar, terus sasaran, target, strategi, penetapan tujuan iklan, strategi kreatif. Nah, kalau biro iklannya besar, hampir semuanya ini menjadi pekerjaan mereka. Ya, dia kasih ke kliennya, analisisnya kayak gimana gitu, supaya apa? Supaya tadi ya pesannya efektif ya. Nggak sembarangan gitu, bikin iklan tuh nggak sembarangan. Struktur organisasi biro iklan. Nah, ini yang menjadi tugas kamu ya. Kita lihat satu-satu ya. Di dalam biro iklan ada pekerjaan-pekerjaan, ada apa? Ruang buat pekerjaan gitu ya. Pertama, manager director. Manager director adalah direktur yang mengurus semua produksi, semua kegiatan biro iklan. Di dalam sebuah periklanan ini pemegang keputusan tertinggi. Di bawah manager director ada finance director, direktur keuangan. Selanjutnya, sejajar dengan finance director ada creative director, direktur kreatif. Kemudian ada director manager. Di bawah finance ada orang keuangan, staffnya gitu. Nah, sekarang kita mau ngomong yang di creative director aja. Orang creative director atau direktur bidang kreatif, di bawahnya itu ada strategic planning. Siapa sih orang yang menduduki strategic planning? Ini adalah orang-orang riset yang memahami riset. Kenapa? Iya, semua kegiatan periklanan itu nggak jauh dari riset. Riset pasar, riset pesan ya, maupun riset produk sendiri. Ngapain di riset? Supaya dapat data-data yang kredibel, sehingga data-data tersebut dapat digunakan dalam merancang pesan. Di bawah strategic planning ada creative content director. Ini ngomongin yang lebih khusus lagi. Data-data dari strategic planning akan masuk atau digunakan oleh creative content director sebagai tadi landasan menyusun pesan. Creative content director di bawahnya ada IT manager, ada manager IT, ada art director, art directornya banyak nih. Terus ada copywriter itu orang yang menulis naskah iklan. Ada orang produksi adalah orang yang menangani masalah produksi ini, yang menentukan siapa orang yang terlibat atau kru-krunya siapa aja. Misalnya yang megang director of fotografinya siapa, terus soundnya siapa, terus yang ngurusin editingnya siapa, art and property-nya siapa, wardrobe-nya siapa, make up-nya siapa. Nah, ini dia produksi ya. Kemudian di bawah art director ada graphic design. Nah, ini ya graphic design. Biasanya buat retouch-nya ya, buat editingnya, atau misalnya buat bikin logonya atau bikin bumpernya dan segala macam. Nah, nanti di dalam tugas kamu, struktur organisasi ini diisi oleh orang-orang atau anggota kelompok yang memang punya kemampuan di situ ya. Selanjutnya,
alurnya. Pertama, brief. Brief itu apa sih? Brief itu ibaratnya adalah keterangan awal mengenai produk atau project yang akan dikerjakan, ya. Brief itu diberikan oleh klien kepada AE, biasanya account executive. Dari brief kemudian analisis kompetitor, dianalisis mengenai kompetitornya siapa aja, siapa yang menjadi pesaing kita. Kemudian creative and media recommendations, kemudian dibuatlah rencana kreatif, media rekomendasi, dan strateginya, ya. Baru dia present to client, direpresentasikan kepada klien. Nah, di dalam di dalam kegiatan agency itu sangat banyak kegiatan brainstorming atau diskusi. Ini banyak banget kegiatannya, meeting lagi. Nah, emang begitu kerjaannya. Brainstorming, kepada siapa aja brainstorming ini dikerjakan? Pertama, agency dulu, di antara orang-orang di dalam agency. AE, account executive, art director, director of photography atau DOP, dan orang-orang yang penting-penting dulu dari kepala-kepalanya dulu, ya. Ya, setelah dapat media brief, itu agency meeting. Dari hasil meeting itu keluarlah creative brief. Creative brief itu usulan kreatif gitu. Kemudian meeting lagi di agency, meeting lagi pada bagian media. Ini pas nggak? Ini sesuai nggak gitu, ya. Jadi emang kerjaannya awalnya tuh meeting mulu. Kita mendingan ribut di meeting nih. Ini kan akan alot, akan akan alot dan akan panas gitu meeting di sini. Tapi nggak apa-apa, emang kayak begitu kan nyatanya, ya. Mendingan kita ribut di sini daripada pas lagi syuting kita ribut. Nah, itu nggak sehat, ya. Jadi mendingan ibaratnya tonjok-tonjokannya di brainstorming di antara agency. Nah, jadi begitulah teman-teman pertemuan hari ini. Kita akan sambung lagi dengan materi STP, yaitu segmentasi, targeting, positioning pada pertemuan berikutnya. Ini agak lama, maksudnya bukan lama sih, agak butuh konsentrasi, jadi mohon betul-betul diikutin, ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay strong, stay healthy di rumah aja. Dah.